Shalom sahabatku yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Iker Saugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara sekalian tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membahas satu video dari seorang mu'alaf. Katanya ini mantan pendeta. Namanya Ustazah Nevi Amalia. Dan dia memberikan 5 poin untuk mematahkan, menghancurkan ajaran orang Kristen. Sepertinya dia ini tidak jauh beda dengan Ustadz Yahya Waloni. Satu perguruan kali ya. Oke, tidak perlu lama-lama, langsung saja kita dengarkan videonya. Kita saat ini berbicara tentang, karena umat Kristen kan mengatakan bahwa di dalam Alkitab ini sama sekali tidak ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Bisa benar, bisa juga salah. Jadi yang boleh saya katakan di sini ada 5 poin untuk mematahkan dan mengalahkan statement Kristen terhadap Islam. Yang pertama, patahkan taring tentang dosa warisan. Karena Kristen punya prinsip dosa waris, ternyata dalam Alkitab tidak ada. Yesus, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim atau Abraham dalam Alkitab tidak pernah menyinggung soal dosa warisan. Dosa warisan itu dari Paulus. Itu yang kita patahkan. Yang kedua, dosa penebusan dosa. Yang kedua, poin yang kedua itu adalah patahkan taring tentang penebusan dosa. Jadi tidak ada penebusan dosa. Orang Kristen mengklaim bahwa Yesus mati untuk menebus dosa. Padahal sebenarnya Yesus mati karena kezoliman. Karena kezoliman. Ya, karena kesalahan hukum di masa pemerintahan itu. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu mati menebus dosa, tidak. Tapi Yesus diserahkan karena kezoliman dari pemerintahan saat itu. Itu yang harus dibuktikan dalam Alkitab. Oke teman-teman, itu video poin pertama dan yang kedua. Nah, sebelum kita masuk pada poin yang ketiga, saya mengajak kita melihat satu cuplikan lagu singkat yang menjelaskan tentang Yesus yang mengampuni dosa. Tuhan Yesus baiknya luar biasa, gak salah lagi. Dia datang buat tebus dosa kita. Orang-orang yang susah Dia hiburin. Bener tuh, Po. Orang-orang yang rusak Dia benerin. Tuhan Yesus baik dah. Haleluya. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Bener tuh bang. Dia datang buat tebus dosa kita. Baik banget. Orang-orang yang susah Dia hiburin. Peduli ya Dia. Orang-orang yang rusak Dia benerin. Asik. Percaya aja dah. Kita pasti dipulihin dan ditolong. Amin. Haleluya. Dari sorga Dia datang ke dunia buat ngampuni dosa umat manusia. Yang percaya kagak bakal ditinggalin. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Oke. Itu salah satu video dari, ini kalau tidak salah sudah almarhum ya. Ya, kiranya dapat menjadi berkat. Nah, kita lanjut bagian yang ketiga. Ketiga, pembuktian soal Trinitas. Yesus tidak pernah membawa konsep Trinitas. Makanya dikatakan sama umat Kristen, mereka percaya tentang Trinitas. Kalau gitu mereka bukan pengikut Yesus, tapi pengikutnya Paulus. Yang keempat, tunjukkan kesalahan Alkitab tentang penulisan Nabi Ismail diganti dengan Nabi Ishak. Dan itu yang membawa saya kepada satu keyakinan bahwa Islam yang benar, dan akhirnya selesai saya membahas ini, saya memutuskan masuk Islam. Dan yang kelima, pahami nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam Alkitab ini, yang sebentar akan kita bongkar. Nah, statement ini yang akan kita insya Allah pahami, tapi yang terpenting harus Al-Quran dulu kuat dalam hati. Kalau kita tidak paham Al-Quran, itu sama seperti orang Kristen.
Mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Umat Islam yang tidak punya Al-Quran dalam dadanya, dia akan mengklaim bahwa memang Kristen itu benar. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah video dari mualaf, katanya si mantan pendeta. Tapi saya tidak yakin ya, orang-orang model seperti ini ya pasti banyak ya tipu-tipuannya ya, mereka membohongi. Kalau kata teman saya, orang model seperti itu dia mau cari nasi goreng ya supaya bisa makan nasi goreng ya, supaya dikasih uang dan lain sebagainya. Nah, kalau saya bisa ulangi lagi apa yang dikatakan 5 poin untuk menghancurkan, mematahkan, membantah ajaran Kristen. Yang pertama adalah dosa warisan. Penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sebetulnya tidak ada. Dan juga dia bahas tentang Trinitas. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Dan Ismail dan Ishak ya, yang benar adalah Ismail ya, itu katanya. Kemudian yang paling banyak yang mereka tuntut, mereka sangat ngotot mau mengatakan bahwa ada nubuatan tentang Muhammad di dalam Alkitab. Dan fitnah terakhir dari ibu ini, dia mengatakan orang Kristen itu sering terombang-ambing dalam kesesatan. Oke, saya akan jawab secara singkat saja karena ini bukan poin yang sangat sulit untuk dijawab dan tidak juga menghancurkan orang Kristen. Dari 5 poin ini pertanyaan anak-anak sekolah minggu kali ya, mudah sekali dijawab ya. Dosa warisan, misalnya begini, manusia ketika jatuh dalam dosa, maka natur manusia telah rusak dan berdosa, rusak total. Itulah sebabnya segala keturunan manusia itu adalah berdosa ya. Itulah sebabnya karena manusia telah berdosa, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menebus manusia yang telah berdosa itu. Nah, itulah sebabnya ada penebusan dosa, ya. Jadi Yesus datang tidak sembarangan karena manusia telah rusak dan telah jatuh di dalam dosa, maka itulah sebabnya Yesus harus datang dengan dirinya sendiri untuk menyelesaikan manusia yang telah berdosa. Kemudian soal Trinitas, dia mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Ya memang kata Trinitas tidak muncul di dalam Alkitab, tapi ajarannya ada di dalam Alkitab. Yesus juga pernah berkata bahwa kalau ada orang percaya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bicara soal Allah Trinitas ya. Dan ketika Yesus dibaptis pun ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu Roh Kudus turun dan juga Yesus ada di air dan dibaptis di situ. Itu bicara soal 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu Allah itu sendiri. Nah, itu Trinitas ya. Kemudian Ismail dan Ishak ya, ini sering juga dipersoalkan oleh mereka karena mereka sangat menuntut bahwa yang benar itu, yang dikorbankan itu adalah Ismail. Alkitab dengan sangat jelas mencatat bahwa Abraham membawa anaknya Ishak dan dipersembahkan. Mengapa anaknya Ishak yang dibawa? Karena kalau kita perhatikan, sebelum ada perikop iman Abraham diuji, Abraham telah mengusir Hagar dan Ismail. Itulah sebabnya sesudah Hagar dan Ismail sudah diusir, maka pasal selanjutnya barulah mempersembahkan korban. Artinya di situ sudah tidak ada lagi si Ismail dan si Hagar sudah diusir. Yang ada adalah Ishak. Dan yang terakhir, nubuatan Nabi Muhammad. Lagi-lagi sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai rontok pun mata kalian, sampai capek tangan kalian untuk bongkar-bongkar dalam Alkitab, tidak akan pernah ada ketemu nama Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad, bukan Nabi ya, karena memang Muhammad tidak ada dan tidak dibuatkan di dalam Alkitab ya. Yang benar adalah apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab ini ya. Ini yang benar, bukan apa yang ada di luar. Oke? Kalau Anda orang Kristen ataupun sebaliknya, saya berdoa kepada Anda kiranya sebagai orang Kristen tetap setia, dan yang belum mengenal Kristus, saya berdoa Tuhan kiranya menjamah hatimu dan boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.